فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pertemuan kita yang ketiga, masih di pengantar menuju sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita akan membahas tentang nilai penting sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memahami Islam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sirah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari agama ini, bagian daripada agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan itu, yakni apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut kemauan hawa nafsunya, tetapi ucapan beliau adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Al-bayan yang terkandung di dalam ayat ini bermakna penjelasan. Penjelasan ini mengandung makna penjelasan dengan perkataan, penjelasan dengan perbuatan, serta dengan justifikasi atas perbuatan. Sementara sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya mengandung aplikasi nyata dari pesan-pesan Al-Qur'an. Jadi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung pesan-pesan Al-Qur'an, ajaran-ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki manfaat yang sangat besar, memiliki faedah yang sangat besar. Tujuan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah semata-mata mencari berbagai peristiwa sejarah, juga bukan sekedar meriwayatkan aneka kisah dan kejadian yang dianggap original. Tujuan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar kaum muslimin dapat menggambarkan hakikat Islam, esensi Islam yang menjelma di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ikhwani fillah wa akhwati fillah, tidak sepatutnya kita menempatkan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam setara atau sederajat dengan kajian riwayat hidup seorang khalifah atau seorang raja, ataupun kisah tentang satu periode tertentu dalam sejarah. Dengan kata lain, kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan amal nyata yang bertujuan untuk menjelmakan hakikat Islam secara lengkap, untuk menggambarkan hakikat Islam secara lengkap, secara komprehensif dengan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh idealnya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jika tujuan tersebut mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperinci, maka ada beberapa tujuan khusus dari mempelajarinya dan memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia telah memerintahkan kita untuk menulis sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menulis sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan, contoh yang baik, contoh yang sempurna bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan kedatangannya hari kiamat, dan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Suri tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bisa dipelajari dengan cara kita mempelajari sirah-sirah mereka, sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ditulis oleh para ulama. Maka tidak mungkin kita bisa mempelajari tanpa ada dan tanpa diabadikan oleh para ulama di dalam buku-buku mereka. Di dalam buku-buku mereka. Begitupun juga dengan sunnah-sunnah beliau, petunjuk beliau, perkataan beliau, pembenaran beliau terhadap suatu perbuatan. Tidak mungkin kita mempelajarinya tanpa membaca, meneliti dari sumber-sumber hadis yang sahih, dari sumber-sumber hadis yang sahih yang telah dibukukan oleh para ulama di dalam buku-buku mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merupakan sejarah perjalanan manusia yang paling mulia. Sejarah perjalanan manusia yang merupakan penghulu anak cucu Adam alaihi salam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Saya adalah penghulu anak cucu Adam pada hari kiamat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip-prinsip yang wajib diketahui oleh seorang hamba setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, yakni agama Islam, adalah kewajiban mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung 5 hal. Yang pertama, mengenal nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia adalah manusia termulia dari segi nasab dan keturunannya. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenal tempat lahir beliau serta hijrahnya, di mana beliau lahir dan kemana beliau hijrah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengenal masa kenabian beliau selama rentang waktu 23 tahun. Kemudian yang keempat, penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan menjadi rasul. Kemudian yang kelima, penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam diutus dan faktor-faktor yang melatar belakanginya, bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala dan untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, yang mencakup aspek mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan. Dan juga beliau diutus untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Juga agar mereka keluar, agar manusia itu keluar dari kegelapan kesyirikan menuju keterangan, menuju cahaya ilmu, cahaya iman, serta cahaya tauhid, sehingga manusia itu mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting dari semua itu adalah manusia selamat daripada api neraka dan kemarahan Allah tabaraka wa taala. Dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan kita menuju 2 hal. Yang pertama, kita akan menjadi manusia yang lebih mencintai Rasulullah SAW, lebih menghormatinya, lebih menghargai beliau, serta mengasihi sang kekasih pilihan Allah tabaraka wa taala, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kepada beliau, kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan dasar ilmu. Kecintaan kita kepada beliau dibangun di atas ilmu, bukan karena perasaan. Bukan karena apa? Perasaan yang terwarisi.
Sementara cinta dengan ilmu, cinta karena ilmu, didasari ilmu terhadap Rasulullah SAW, itulah yang diinginkan. Karena cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah bagian daripada kerangka iman. Bagian daripada kerangka iman. Kemudian yang kedua, menjadikan Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Karena memang kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan pelajaran kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita hamba-hamba yang berusaha untuk menyempurnakan ittiba kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faidah dalam hal ini, dan insyaallah kita akan sambung pada kajian selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.